Ya, kita mulai ya. Mari kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian pagi kita. Insyaallah kita mulai setelah beberapa waktu kita tidak dilaksanakan. Kita pada pagi hari ini kita membahas tentang buku hikmah-hikmah bertutur untuk jiwa yang mudah futur dari karangan Al-Ustadz Arif B. Iskandar. Insyaallah kita masuk dalam bab tentang istiqomah dalam perjuangan dakwah. Jadi tentang istiqomah dalam perjuangan dakwah. Anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, dituliskan di sini dalam bukunya Hamlud Da'wah Islamiyah Wajibat wa Sifat, Muhammad Abdul Latif Waidah menjelaskan bahwa mengemban dakwah Islam atau mengemban dakwah atau hamlud dakwah terdiri dari dua kata. Jadi yang namanya mengemban dakwah itu ada dua kata. Yang pertama adalah haml atau mengemban dan dakwah, ad-dakwah. Jadi mengemban adalah suatu hal dalam dakwah, ya, dan mengemban adalah satu hal dan dakwah itu hal yang lain. Jadi ada dua. Mengemban dakwah ini adalah maksudnya ya hamlud dakwah, mengemban dakwah. Nah, dakwah bisa dimaknai dengan sekumpulan pemikiran dan hukum-hukum syariat, yakni Islam itu sendiri secara keseluruhan. Jadi dakwah itu adalah memang sekumpulan pemikiran dan hukum syariat, itu yang kemudian ada. Adapun mengemban pada dasarnya sama dengan menyampaikan atau tabligh. Jadi sama sebenarnya antara mengemban dan menyampaikan. Karena itu mengemban dakwah atau hamlud dakwah bisa didefinisikan menyampaikan kepada manusia berbagai pemikiran dan hukum-hukum syariah Islam. Jadi gitu. Jadi yang namanya mengemban dakwah itu adalah menyampaikan pemikiran kepada manusia, ya, berbagai pemikiran dan hukum-hukum Islam. Jadi kita menyampaikan ini dakwah. Nah, setiap pengemban dakwah wajib istiqomah. Jadi pengemban dakwah itu wajib istiqomah. Maksudnya teguh dalam mengemban dakwah. Jadi hukumnya wajib istiqomah dalam dakwah ini. Jadi nggak boleh orang itu mundur dari dakwah. Nggak boleh orang itu futur, lemah atau bahkan meninggalkan dakwah, tidak boleh. Karena dakwah itu sendiri adalah tentu nanti dijelaskan bagian dari kewajiban Islam. Jadi orang itu wajib dakwah semuanya, ya. Nabila wajib dakwah, ya Nabila ya. Semuanya. Asna,
ya kan, Hilma, semuanya. Tidak terkecuali siapapun, kalau dia orang Islam, dia wajib berdakwah. Wajib istiqomah dalam dakwah juga. Jadi nggak boleh dia tinggalkan. Jadi harus dia sampaikan dakwah ini. Ya. Maka setiap upaya melalaikan keduanya adalah dosa. Melalaikan pengembangan dakwah itu sendiri atau melalaikan istiqomah. Saya mau istirahat dakwah, saya tidak lagi dakwah, nggak boleh. Ya dah, haram. Ini harus kita tahu ini. Jadi setiap orang itu wajib untuk berdakwah, wajib untuk istiqomah dalam dakwah. Nah, kenapa begini? Yang pertama, karena terkait dengan kewajiban istiqomah dalam mengemban, dalam tabligh. Jadi sebenarnya kita ini sudah diwajibkan oleh Allah untuk mengemban dakwah itu sendiri, untuk tabligh terhadap dakwah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 34, di sini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Sungguh telah didustakan, ya, sungguh telah didustakan pula para rasul sebelum kamu. Jadi sebelum Nabi Muhammad dulu juga banyak rasul, dulu juga banyak para pengemban dakwah menyampaikan syariat Islam, didustai. Namun mereka tetap bersabar atas pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan atas mereka hingga datang pertolongan Allah. Jadi mereka tetap bersabar. Dalam ayat ini secara tersirat Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tetap sabar dan istiqomah dalam mengemban, dalam tabligh, meskipun dihadapkan pada berbagai pendustaan dan penganiayaan orang-orang kafir yang menentang dakwah beliau. Jadi meskipun dia ditentang, meskipun dia itu, ya Rasulullah SAW itu dia apa? Didustai, bahkan banyak para sahabat disiksa, tapi Allah tetap memerintahkan untuk terus berdakwah, nggak ada rukhsah. Ya, contoh misalnya ada seorang kalau dalam kewajiban puasa misalnya, dia sakit, boleh dia tidak berpuasa. Bahkan kalau dia sudah uzur, sudah tua, ya kemarin berpuasa, dia tidak kuat lagi berpuasa, bagaimana? Dia boleh membayar fidyah. Ada rukhsahnya. Dia tidak bisa sholat sambil berdiri, dia boleh sholat sambil duduk. Ada rukhsahnya. Dia dalam safar perjalanan, ada rukhsahnya, dia boleh menjamak dan mengqashar sholatnya misalnya. Boleh dia tidak berpuasa, walaupun tentu diganti di hari yang lain. Ya, gitu. Jadi dakwah ini ternyata nggak ada rukhsahnya, walaupun mendapati pertentangan, mendustai orang-orang yang kafir tadi itu terhadap dakwah yang dia lakukan, mendustai apa yang dia ucapkan dari syariat Islam, tetap dia disuruh berdakwah. Itu Rasulullah SAW begitu, tetap berdakwah. Nah, jadi bagaimana di sini, ya? Walaupun orang kafir menentang beliau dalam berdakwah, Rasulullah SAW itu ya menentang Rasulullah SAW dalam berdakwah, ya Rasulullah SAW tetap melakukan dalam dakwah tadi, melakukan dakwah itu sendiri. Sebab memang demikian pula yang dialami para rasul sebelum beliau. Dulu rasul dari, ya, yang diutus oleh Allah pun itu apa? Mengalami penentangan dalam dakwah. Ya. Masalahnya sederhana dalam tanda kutip. Kenapa? Mengemban dakwah adalah menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum baru. Maksud dalam tanda kutip baru di sini adalah yang biasanya bertentangan dengan ide-ide
Ya, bertentangan dengan ide-ide dan hukum-hukum bahkan tradisi lama yang berkembang di tengah masyarakat. Jadi ada perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Gimana ini? Dirubah. Bukan Islamnya yang dirubah, tapi adat istiadat itu. Makanya aneh kalau ada orang yang ngomong sekarang Islam ini harus menyesuaikan dengan keadaan tanah air di sini. Ya, Islam harus menyesuaikan dengan, ya, beda antara Islam di Nusantara dan Islam di Arab. Loh, kok gimana menyesuaikan dengan yang ada di Nusantara? Wah, ini berarti dia nggak mau dakwah ini. Gitu. Harusnya mereka dirubah sesuai dengan syariat Islam, bukan Islamnya yang dirubah. Betul nggak? Ya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya Islamnya yang dirubah, gimana ini? Lah ya nggak dakwah. Ngapain kita menyampaikan kalau misalnya yang suatu yang berubah? Ya tidak, justru Islam itu dari Allah untuk mengatur manusia. Segala perbuatan manusia yang nggak sesuai dengan syariat Allah disuruh sesuai dengan syariat Allah, makanya didakwahi. Ya. Nah, biasanya kalau kayak gitu gimana? Akan ditentang oleh masyarakat. Karena itu wajar jika dakwah yang hak, yang benar ini sering dihadapkan pada penentangan masyarakat yang mereka merasa terusik, seolah-olah begitu, ya. Dihadapkan pada dengan dakwah terusik mereka seolah-olah. Inilah sunatullah yang berlaku dan dialami para rasul terdahulu dan para pengikutnya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, serta tentu para pengemban dakwah yang istiqomah mengikuti jejak-jejak mereka dimanapun dan kapanpun. Jadi pasti ada penentangan. Makanya kita tetap disuruh istiqomah dalam dakwah. Itu yang utama, ya. Dijelaskan di sini. Jika dulu Rasul dan para sahabat dihadapkan pada ide-ide, hukum-hukum dan tradisi-tradisi jahiliyah, ya. Tradisi-tradisi jahiliyah yang berpangkal pada paganisme atau kesyirikan, maka saat ini para pengemban dakwah dihadapkan pada ide-ide, hukum-hukum dan tradisi-tradisi yang berpangkal pada sekularisme. Kalau dulu ada paganisme, nyembah berhala, ya. Kalau sekarang ada sekularisme, yaitu apa? Memisahkan agama dengan kehidupan. Nerima di agama? Iya saya terima, tapi nggak ngatur hidup. Cuma ngapain? Cuma sekedar tadi hubungan dia dengan Allah saja. Manusia nggak mau diatur dia oleh agama. Itu sekuler. Ini tantangannya. Kita ngomong misalnya kehidupan harus diatur oleh agama, wow, ditentang oleh dia. Udah nggak usah bawa-bawa agama di sini. Wah, bisa bilang gitu dia. Ya. Bisa bilang dia pokoknya nggak mau bawa-bawa agama, padahal dia adalah sekuler. Nah, ini sekarang saat ini upaya mengusung ide serta hukum syariah dan khilafah misalnya dihadapkan pada ide HAM, hak asasi manusia, ya kan, demokrasi, pluralisme, nasionalisme, negara bangsa dan lain-lain. Dihadapkan pula dengan penerapan undang-undang, hukum positif, warisan para penjajah. Tidak jarang untuk itu para pengemban dakwah dilabeli dengan fundamentalis. Jadi kita dihadapan gitu, nggak sesuai HAM, ya kan? Nggak sesuai dengan apa? Asas kemanusiaan, nggak sesuai dengan demokrasi, nggak sesuai dengan apa? Segala rupa yang mereka buat itu nggak sesuai. Gitu. Gimana ini? Ini mereka melakukan itu untuk menentang dakwah. Bahkan dicap, oh ini tadi tidak berwawasan kebangsaan misalnya kan. Ya aduh. Iya. Ekstremis, fundamentalis. Ya kan? Ada radikal. Oh, ini dianggap radikal. Gara-gara mereka dakwah. Ada juga yang nggak dakwah dianggap radikal di sini. Ya kan? Gitu. Baik oleh penguasa masyarakat maupun musuh-musuh mereka, ya, dari kalangan orang-orang kafir.
orang-orang kafir yang nggak setuju itu. Ya. Tidak jarang pula perlawanan dan para penentang dakwah itu mengancam jiwa para pengemban dakwah. Jadi bahkan juga ada yang mengancam jiwanya, ya. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh berbagai malapetaka, kesengsaraan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, hingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Jadi gitu. Ayat ini setidaknya mengingatkan agar para pengemban dakwah tetap sabar dan istiqomah dalam mengemban dakwah apapun resikonya. Coba deh, kalau kalian mungkin belum sampai kepada cobaan itu ya, mudah-mudahan ya kita tapi pasti semua ada pengemban dakwah itu ada pengemban dakwah di satu negeri di Pakistan, ya kan? Itu hilang sampai sekarang, nggak jelas kemana. Belum lagi yang dipenjarakan, belum lagi yang kemudian dibunuh, belum lagi yang kemudian dipecat dari pekerjaannya, nggak dapat nafkahnya, ya kan? Bahkan dikucilkan oleh siapa? Oleh masyarakatnya misalnya. Jadi digalang orang-orang supaya melawan dia, mengusirnya ada juga, masya Allah. Gara-gara dia dakwah. Kenapa? Gara-gara dia apa? Dakwah. Nah, makanya kita diminta untuk beristiqomah dalam dakwah. Ini ayat. Ini yang pertama. Yang kedua, alasannya kita wajib juga beristiqomah ini adalah terkait dengan istiqomah di dalam dakwah, yakni konsisten dalam memegang teguh ide-ide dan hukum-hukum syariah. Dalam hal ini setiap pengemban dakwah haram untuk melenceng sedikit pun dari ide-ide dan hukum syariat. Jadi nggak boleh pengemban dakwah itu menyampaikan selain syariat Islam, nggak boleh. Karena apa ya? Emang nggak boleh, itu bukan dakwah namanya, ya. Nah, tapi sayangnya tidak sedikit pengemban dakwah yang tidak istiqomah dalam dakwahnya. Dia dakwah juga terus menerus, dia juga terus melakukan, tapi bukan Islam yang mereka sampaikan. Misalnya, betapa banyak pengemban dakwah yang menyimpang dari ide-ide dan hukum-hukum syariah Islam, entah karena kedangkalan pemahaman berpikir mereka atau karena sikap pragmatis mereka, ditentang, diuji, ya kan, disakiti, dipenjara, akhirnya nggak jadi dakwah. Ya udah deh, Islamnya jangan yang itu yang disampaikan, yang ini aja, yang tenang, yang baik, yang aman katanya. Gara-gara apa? Gara-gara ada penentangan. Mereka tidak lagi menyerukan Islam dalam wujud yang utuh sebagaimana yang diserukan Rasulullah SAW. Mereka tidak berani secara tegas menyerukan syariah. Syariah Islam aja nggak mau diserukan. Bahkan ada ajaran Islam yang apa? Yang mereka nggak mau pakai. Ya, gitu ya. Sebaliknya, mereka malah menyerukan ide-ide dan hukum-hukum sekuler yang bertentangan dengan ide dan hukum-hukum Islam seperti demokrasi, harus asas demokrasi, harus HAM kata mereka. Ya, ini nggak beres ini ya. Pluralisme, nasionalisme, padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengecam
Ya, bahkan Allah telah mengancam keras kekasihnya baginda Rasulullah SAW. Seandainya baginda Rasulullah SAW menyerukan apa yang tidak dia perintahkan, apa yang tidak Allah perintahkan kepadanya. Mana ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhazna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Apa? Seandainya dia Muhammad itu mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, nggak disuruh oleh Allah, bukan Islam yang diserukan, nauzubillah. Ya. Seandainya Rasul melakukan itu, kata Allah, apa? Niscaya kami benar-benar akan memegangnya pada tangan kanannya, kemudian memotong urat tali jantungnya. Masya Allah. Jadi Allah akan memotong itu, akan menyelesaikan kalau dia ngomong yang nggak sesuai dengan Islam. Quran surat Al-Haqqah ayat 44-46. Ya. Yang lebih parah, ini dia. Banyak pengemban dakwah yang tidak sabar, segera ingin meraih kemenangan, lalu mereka menjerumuskan diri dalam kancah sistem kufur. Padahal bukan sistem Islam, mereka masuk dalam sistem kufur. Tidak aneh jika kemudian ada partai Islam yang lebih konsisten menyerukan demokrasi ketimbang menyerukan penerapan syariat Islam, karena khawatir partainya tidak laku dalam pemilu. Ngomongnya partai Islam, bahkan ada yang ngomong partai dakwah, tapi nggak dakwah, tapi bukan Islam yang diserukan, malah demokrasi, malah nasionalisme, malah hukum-hukum kufur yang mereka perjuangkan, malah bahkan apa? Setuju dengan penyimpangan syariat Islam. Islam mengharamkan riba, dia halalkan, dia setujui, tanda tangan bahwa ini ada ribanya, nggak apa-apa, alasannya 1000 alasan, kata mereka. Biar supaya apa? Biar supaya dapat suara, ya kan? Bahkan, ya kan, berkoalisi dengan partai sekuler, partai kufur pun mereka koalisi, bersatu, bekerja sama di situ. Atau memproklamirkan diri sebagai partai terbuka, kata mereka, yang memungkinkan orang-orang non-muslim pun bisa menjadi anggota, bahkan pengurus partai, demi meraih konstituen sebanyak-banyaknya. Jadi orang-orang non-Islam, orang kafir pun dibolehkan. Gimana memperjuangkan Islam kalau ada kelompok atau partai kayak gini? Padahal jika mereka konsisten memperjuangkan Islam, tentu itu tidak mungkin mereka lakukan. Jadi kalau mereka konsisten, nggak mungkin menyerukan selain Islam, nggak mungkin berkolaborasi dengan orang kafir, partai kafir misalnya kan, partai non muslim, partai sekuler, ya, ya. Sebaliknya, bukan sebaliknya, salah. Sebabnya mustahil orang kafir akan memperjuangkan Islam, padahal mereka sendiri mengingkari Islam. Gimana bisa orang kafir memperjuangkan Islam? Loh, mereka mengingkari Islam. Nah, jadi mereka nggak akan memperjuangkan Islam. Nah, mungkin dengan semua itu mereka menyangka akan meraih kemenangan. Jika kemenangan yang dimaksud adalah berhasilnya partai Islam atau partai kader atau para kadernya duduk di kursi kekuasaan, itu mungkin saja, bisa jadi memang dia punya suara banyak, jadi penguasa. Sekarang ada nih contoh misalnya ya, di Turki, seolah-olah jadi partai Islam itu, ya padahal perangi Israel aja nggak berani, berkolaborasi dengan orang kafir, ngomongnya Islam. Nah, ini kacau, ya, gitu. Namun jika yang dimaksud kemenangan adalah berdaulatnya ideologi Islam yang terwujud dalam penerapan syariah secara total oleh negara,
maka itu hanya mungkin diraih dengan keistiqomahan dan keteguhan dalam mengemban dakwah apapun resikonya. Harusnya gitu. Jadi hanya orang-orang yang istiqomah lah, mudah-mudahan kita di situ ya, istiqomah dalam dakwah, mengemban dakwah, terus menerus dakwah, dan juga berpegang pada Islam. Nah, itulah yang akan mendapat kemenangan. Paham nih? Jadi istiqomah terus. Nah, saya ini belum dakwah, sedang belajar dakwah juga, nanti ajari anak-anak, adik-adik ya. Nabila sudah mulai ngaji ya, belajar dakwah. Siapa yang nyampein? Kakak Salsa, Kak Salsa ya, ya, gitu. Dakwah, nyampein Islam, ngajarin supaya apa? Islam menang dan bisa diterapkan seluruh syariat Allah. Amin ya robbal alamin. Paham? Itu ya. Jadi kita di yang pertama ini, setelah berapa waktu kemarin tidak ada ya, kita diingatkan untuk istiqomah dalam dakwah. Insyaallah pelan-pelan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Mungkin di atas. Ustazah, ada pertanyaan? Ada. Cukup. Paham ya? Alhamdulillah. Kalau paham, masih ada pelajaran. Mudah-mudahan insyaallah dilanjutkan lagi. Besok kita lanjutkan insyaallah ya. Mudah-mudahan kita sehat, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.